warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini bersama aku Balkis Reta Zahra yang akan menemani kalian di Himara Podcastnya Mandua. Nah, kali ini kita kedatangan kakak-kakak hebat dari Duta Pelajar Anti Narkoba. Oke, silakan mungkin bisa perkenalkan diri dulu, mungkin dari Mas Cesta atau kakaknya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Akiala Syafa Cesta Muhammad. Aku perwakilan Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2024-2025 dari Mandua Kebumen. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Mutiara Syifa dari Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2023 tahun 2024. Nah, kebetulan saya ini menemani rekan-rekan saya dari Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2024 gitu. Oke, halo semuanya, saya Raisa Naila Jannah dari SMA Negeri 1 Bejagoan. Dan ya, kebetulan dia adalah pemenang, juara satu Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2024 ini. Wah, oke. Ini Kak, sebelum memasuki tentang narkoba, aku pengen tahu nih pertanyaan yang aku ingin tahu. Nah, sebenarnya Duta Pelajar Anti Narkoba itu apa sih Kak? Maksudnya sebuah organisasi yang gimana? Oke, jadi Duta Pelajar Anti Narkoba. Duta Pelajar Anti Narkoba atau DUPAN ini adalah lembaga atau organisasi di bawah naungan Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen yang mana kita berperan aktif untuk mensosialisasikan dan menjadi contoh untuk pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Kebumen untuk meninggalkan dan menjauhi narkoba itu sendiri gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nih, kan kakak sekarang kan sudah menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba. Nah, untuk menjadi seperti di titik ini sekarang kan pasti kalian melewati banyak banget rintangan. Nah, persiapan apa sih yang kalian persiapkan? Mungkin dari materi atau public speaking, mental? Pastinya kami itu kan punya goals-nya masing-masing ya, dan punya tujuannya masing-masing. Kita juga kan punya ambisi masing-masing nih. Mungkin motivasi aku dan adik-adik teman-teman rekan dari Dupan 24 ini kan pasti beda-beda. Kalau dari aku sendiri, karena waktu itu kan melalui proses seleksi di Mandua Kebumen dulu. Kebetulan saya alumni Mandua Kebumen, menjadi perwakilan dari Mandua Kebumen. Jadi alhamdulillah bisa berkesempatan terpilih menjadi perwakilan Mandua Kebumen untuk Duta Pelajar Anti Narkoba. Waktu itu sih persiapannya adalah dari bikin isai, pemantapan materi mengenai narkoba itu sendiri, dari golongannya, dan lain-lain. Setelah itu ada beberapa seleksi yang diikuti. Kurang lebih sama ya kayak mereka berdua. iya, sama. Mungkin kakak-kakak boleh cerita yang tahun ini kan yang terbaru gitu. Kalau dari aku sendiri itu pasti awalnya ada seleksi dari sekolah dulu ya. Jadi kan surat dari Kesbangpol itu turun, nanti suruh mengirimkan perwakilan dua anak ya, satu pasang. Satu pasang ya. Satu cowok, satu cewek. Jadi setiap sekolah itu diperkenankan mengirimkan satu pasang, satu cowok, satu cewek. Nah, kebetulan waktu itu aku dapat amanah dari Mandua buat ngewakilin jadi perwakilan Mandua. Nah, apa aja sih yang perlu disiapin kayak kurang lebih sama ya. Kita ada nyiapin isai, kita belajar materi narkoba, Siapin berkas-berkas siapin juga berkas-berkas juga. Itu lumayan yang rumit iya, itu. itu lumayan rumit banyak. Terus kita juga belajar ada penugasannya juga ya. Kita ada penugasan kayak buat video ya. Wah, gitu ya. Nah, motivasi buat mengikuti Dupan ini? Oke, motivasi aku ikut Dupan yang paling utama pasti pengen banggain orang tua ya. Dan yang kedua pengen ikut turun langsung banggain nama sekolah. Terus saya juga punya kayak gimana ya, keprihatinan sama remaja zaman sekarang yang masih muda tapi udah terjerumus narkoba. Makanya termotivasi mengikuti Duta Pelajar Anti Narkoba ini. Oke, kalau dari aku sendiri motivasinya tuh apa sih? Sebenarnya motivasinya tuh simpel banget. Motivasinya adalah kita sebagai remaja, kita aja tuh bisa gitu ninggalin narkoba. Sesimpel ninggalin rokok. Terus kenapa sih teman-teman kita tuh masih banyak yang mengonsumsi rokok dan lainnya ya? Jadi aku motivasinya sesimpel, kalau aku bisa kenapa orang lain enggak? Terus kalau aku bisa mencegah, aku harus bisa juga mencegah teman-temanku ya, terutama yang ada di lingkunganku pribadi untuk bisa menjauhi itu. Karena kan
balik lagi ya, kita nggak mungkin dong sukses sendirian. Pasti kalau sukses enaknya tuh bareng teman-teman gitu kan. Kalau dari Cesta? Kalau dari aku sendiri, jujur aku orangnya punya ambisi yang tinggi, kayak pengen nyibukin diri bener-bener yang sampai kalau bisa sibuk. Nah, jadi gimana caranya aku nggak, pertama jujur aku ambisinya pengen nggak terjerumus ke hal-hal kayak gitu. Jadi gimana sih caranya? Ya aku kepo-kepo nih sama Duta Pelajar Anti Narkoba, aku cari tahu. Kok kayak aku lihat IG-nya kan kayak wah asik nih kegiatan-kegiatannya, banyak sosialisasi, terus banyak ketemu, mungkin ada relasi ke yang lain-lain juga Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, itu jadi kayak buat motivasi aku buat kayak pengen ikut. Jujur awalnya kayak aku nyoba gitu sih, kayak coba daftar. Alhamdulillah ya. Keterima. Apalagi kan kita sebagai manusia gitu ya, semakin kita menyibukkan hal dengan hal-hal positif kan pasti juga makin baik ya, makin terhindar lah dari bahaya narkoba itu sendiri gitu. Nah, ini kan Duta Pelajar Anti Narkoba. Nah, pengertian untuk narkobanya sendiri itu apa ya, Kak? Oke, pengertian dari narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, maaf. Dan jika digunakan, akan mengakibatkan kecanduan dan menurunnya kesadaran. Narkoba juga bisa disebut juga sebagai nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sebenarnya sama aja, cuman beda namanya biar lebih mudah didengar gitu. Cuman ya semudah-mudahnya didengar, tetap jangan dicoba ya teman-teman. Nah, kira-kira Kak, buat orang yang udah terlanjur menggunakan narkoba itu bisa disembuhin atau bisa diobatin nggak sih, Kak? Oke, kalau sebenarnya ya, narkoba itu nggak ada istilah sembuh. Namanya narkoba, kalau udah kecanduan pasti akan mengulangi lagi. Soalnya narkoba itu punya zat yang buat penggunanya mengalami ya tadi kecanduan kan. Adiksi. Iya, itu. Nanti misal penggunanya merasa tertekan atau banyak masalah, pasti akan melampiaskan ke narkoba lagi. Pelarian ya bahasanya. Ya, jadi nggak ada istilah sembuh, tapi berhenti. Jadi, menurut Iya. aku ya, cara mengatasi hal tersebut, kita harus mengubah mindset dari diri kita sendiri. Harus banyak-banyak ibadah, harus pintar memilih teman, dan harus pindah ke pergaulan yang lebih sehat. Seperti itu. Tapi kalau misal udah yang benar-benar ketergantungan, kecanduan, nah itu langkah pilihannya yaitu rehabilitasi Iya. ya. Jadi kayak BNN itu kan ada program rehabilitasinya. Nah, gimana caranya BNN ngebantu seorang pecandu itu untuk berhenti. Jadi kayak mengubah pola hidupnya ke arah jadi yang lebih positif. Nah, itu kan dalam pengawasan BNN. Nah, jadinya pecandu itu bisa sembuh dari rehabilitasi. Nah, buat jenis-jenis narkoba itu kan aku cuma taunya sabu ya. Mungkin ada lagi nggak sih, Kak, selain itu? Oh, banyak banget. Oh, banyak banget ya narkoba itu sendiri. Jenisnya Jadi kita golongin ke 3 kegunaan. Ada stimulan, depresan, sama halusinogen. Apa sih itu stimulan, apa sih itu depresan, apa sih halusinogen? Boleh dijelasin Kak Ica? Oke, jadi yang pertama dari stimulan dulu. Stimulan itu adalah ketika narkoba kita konsumsi, maka kita akan terstimulasi untuk mendapatkan gairah yang lebih. Kita akan lebih bersemangat. Kalau buat orang yang lemes-lemes biasanya suka make kayak sabu gitu-gitu. Itu untuk menambah gairah. Tadi juga ada yang tanya kayak semacam doping, tapi doping yang disalahgunakan gitu. Habis stimulan terus apa? Ada depresan. Depresan itu kayak anti stres. Jadi kalau kita pakai sama seperti minuman keras, kalau kita pakai itu jadi melayang-layang gitu. Ngefly. Sama sebenarnya kayak halusinogen juga membuat kita berhalusinasi yang setelah kita mengonsumsi narkoba, kita ngelihat sesuatu yang sebenarnya tuh normal tapi bagi kita tuh jadi kayak menyeramkan atau mungkin jadi lucu, jadi berhalusinasi sendiri. Jatuhnya jadi kayak orang gila ya. Kayak orang gila bener. Kayak orang lihat mimpi gitu ya. Kak. Tapi selain sabu, tadi kan Balkis bilang ya kalau narkoba yang diketahui cuma sabu. Salah. Sebenarnya narkoba itu ada di sekitar kita. Dari lem, thinner, kalian hirup, bensin, kalian hirup terus kalian kecanduan dengan itu, kalian tidak bisa lepas dari itu kan nggak normal ya. Masa ada orang hobinya ngehirup bensin, itu kan tidak normal. Sama rokok juga, rokok mungkin ada banyak orang yang mengonsumsi rokok gitu kan. Itu juga termasuk dalam narkoba selama tidak disalahgunakan
dan masih dilegalkan oleh negara menjadi pilihan dan tanggung jawab masing-masing. Tapi sebagai pelajar sebaiknya kita hindari ya teman-teman. Baik, kalau misalnya ada sanksi nggak sih Kak buat pecandu narkoba itu? Kalau sanksi, ada yang mau jawab? Kalau sanksi, jadi karena pecandu narkoba, pengedaran narkoba, dan pengguna narkoba itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi semua yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan otomatis itu ilegal kan. Jadi kalau ada yang melanggar pasti udah ada sanksinya sendiri. Dari mulai denda, kurungan penjara, belum lagi nanti dengan tambahan rehabilitasi seperti itu. Nah, buat cara menghindari narkoba ini versi kakak-kakak di sini tuh gimana ya Kak? Boleh dari Akil. Ya buat cara penghindaran narkoba ya, terutama aku sebagai pelajar gimana sih caranya? Yang pertama kayak tadi itu, kita bisa ngesibukin diri kita dengan hal-hal positif. Kita bisa ikut organisasi, kita bisa ikut ekstrakurikuler, kita bisa ngembangin bakat-bakat yang ada di diri kita. Nah, jadi fokus kita tuh berpindah ke hal-hal positif, nggak yang kayak gampang kebawa temen. Setuju. Terus Kalau dari Ica? Kalau dari aku perbanyak ibadah aja sih. Kalau misal orang punya iman dan takwa pasti dia akan menjerumuskan dirinya sendiri ke hal-hal yang buruk. Yang diomongin sama Kak Ica dan Kak Cesta itu bener banget. Kayak dari mulai mendekatkan diri ke Tuhan dan juga kayak menyibukkan diri, itu bener banget. Tapi yang paling penting, apapun kondisinya jangan pernah nyoba. Karena sekali nyoba keterusan gitu. jangan jadiin narkoba itu pelarian ya. Betul. Nah, Kalau misalnya kakak punya teman yang menggunakan narkoba, nah gimana sih cara kakak menegur teman kakak sendiri? Kalau dari aku sendiri mungkin pendekatannya kita lihat kayak mungkin dari remaja-remaja sekarang itu mungkin ada yang merokok dan lingkungan sekitar aku juga mungkin ada yang merokok. Gimana sih caranya? Gimana caranya? Pertama kita bisa ngerangkul, kayak kita ngobrol bareng, kita tanyain alasan kenapa sih kok kamu ngerokok. Nah itu kita bisa ngasih kayak kesadaran, kita bisa jelasin pelan-pelan. Justru dari situ, dari mungkin jelasin pelan-pelan itu nanti biar si anak itu bisa terketuk ya. Ya, Kalau setuju. dari Kak Ica gimana? ya sama sih kurang lebihnya. Cuman kalau misal remaja ya, pasti emosinya masih labil. Betul. Kalau misal ditegur biasanya ngerasa aduh sakit hati gitu kan. Kita bisa pelan-pelan ngajaknya, nggak langsung to the point. Kita bisa ajak ke ikut organisasi yang kita ikut itu, nanti di situ kita kayak pengaruhi lah dia biar lebih sibuk, nggak kayak Betul. yang lalu, biar ya pelan-pelan meninggalkan. Iya, kayak contohnya mungkin kita punya bakat badminton nih, terus kita kayak nggak ada partner buat main, daripada lihat temenmu ngerokok, kamu sini yuk kita main badminton bareng. Nah itu kan bisa dengan cara-cara seperti itu ya. Sama kita bisa bikin environment baru, kayak lingkungan yang baru. Misalkan kalian ngelihat teman-teman kalian udah terbiasa banget nih sama ngerokok, kalian masuk ke dalam circle itu, atau kalian mungkin rangkul ya, tadi bener yang dibilang Cesta, rangkul teman kalian dan kalian buktiin ke dia kalau aku nggak ngerokok tapi keren loh, sampai Nah, akhirnya nanti betul. tercipta si apa ya, kayak bahasa gaulnya sekarang FOMO ya. Jadi temennya kayak FOMO, kayak ih Cesta nggak keren ngerokok. banget deh nggak Iya. ngerokok, aku mau ikutan gitu. Jadi kayak lebih gitu sih. Nah, buat mungkin kakak nih bisa ngasih motivasi dan pesan-pesan buat teman-teman yang kepengen jadi duta pelajar anti narkoba ini. Oke. Kalau dari teman-teman, aku mau ngasih pesan aja, lakuin aja hal-hal yang kalian sukai, apalagi hal-hal yang positif. Jauhi narkoba, itu harus banget karena narkoba nggak ada benefitnya. Dan buat teman-teman yang pengen banget jadi duta pelajar anti narkoba, jangan pernah ngerasa kalian nggak pantas, jangan pernah ngerasa aduh aku nggak bisa. Buktiin aja ke diri kalian sendiri. Kalian nggak perlu kok buktiin ke orang lain, cukup buktiin ke diri kalian sendiri kalau kalian bisa. Selama masih ada kemauan di diri kalian sendiri pasti bisa. Ini contohnya kakak-kakak ini udah bisa sampai di tahap ini. Kalau dari Ica gimana? Sama sih kurang lebihnya. Lebih mempersiapkan dari sekarang aja. Jangan nunggu besok, tapi mulai dari hari ini. Kalau pesan dari aku sih buat teman-teman ya, kayak nggak usah lah penasaran sama apa itu narkoba, nggak usah lah nyoba-nyoba. Terus kalian ya kayak tadi itu ya, menyibukkan diri, terus rajin beribadah.
atau mungkin kalian juga bisa memilah-milih teman, itu juga salah satu yang penting ya, karena emang lingkungan itu ngaruh banget buat kita sendiri. Jadi kalian bisa cari teman-teman yang menurut kalian lebih baik gitu ya. Terus kalian buat kalau mau join Duta Pelajar, kalian bisa kepoin IG-nya Duta Pelajar Anti Narkoba. Nah, kita bisa lihat nanti di situ banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakuin ya. Betul. Jangan lupa follow ya teman-teman. Jangan lupa Nah, follow. mungkin dari Duta Pelajar Anti Narkoba punya jargon nih buat teman-teman. Boleh. Iya. Nanti Nanti dipimpin mungkin oleh dibantu sama Balkis kali ya. Oke, Balkis. baik. Ya. Kebumen bersinar bersih dari narkoba. Ya. Oke. Dimulai nih. Boleh? Kebumen bersinar. Bersih dari narkoba. Yeay. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya untuk bersama kita di Himara Podcast ini. Oke, terima kasih buat kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya bersama kita di Himara Podcast ini. Nah, teman-teman yang mau ikut Duta Pelajar Anti Narkoba, jangan lupa ya, pantau terus akun Instagram Duta Pelajar Anti Narkoba. Sebelumnya, cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.